Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian, khususnya Pak Hari Bagio, Pak Teddy Chan ya, Ya, dan halo. teman-teman semua, salam kenal. Senang sekali bisa berjumpa pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang sudah pernah hadir di acara seperti ini ya, untuk Zoom Health Talk, atau ada juga mungkin ini yang pertama kalinya nih ikut acara seperti ini. Nah, saya dan Pak Hari Bagio beserta Pak Teddy, kebetulan kami juga berada dalam satu komunitas ya, komunitas We Live, dan juga komunitas Nutrilite Indonesia. Jadi kami menyampaikan informasi sehubungan dengan kesehatan, bagaimana kita memiliki kesehatan yang optimal, kita dapat informasi, jadi minimal kita tahu pencegahan. Jangan sampai kita sakit dulu, kaget, baru kita cari solusi. Jadi selalu prinsipnya lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu. Nah, jadi malam hari ini saya sangat bersyukur ya bisa kedapatan waktu dari Pak Hari Bagio. Beliau ini seorang praktisi kesehatan bersama istrinya. Beliau di usia udah di atas 70 tahun tapi masih segar bugar, bisa naik ke puncak gunung Rinjani kemarin ini, lalu bisa ke anak gunung Himalaya di Annapurna. Jadi benar-benar kalau kesehatan yang nggak optimal, nggak bagus, nggak mungkin deh bisa menikmati itu semua ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nanti kita bisa juga tanya rahasianya. Nah, beliau juga masih aktif sebagai komisaris di dua perusahaan farmasi multinasional yang tadi Pak Teddy sudah sebut ya, Pocari Sweat ya, ingat dari ya ini salah satu Pak Hari ini adalah komisarisnya di sana. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Hari Bagio sehubungan dengan penyakit jantung koroner. Karena kan banyak orang masih bingung ya, kayak saya kan background teknik. Saya dulu sebelum ikut-ikut seminar seperti ini, nggak ngerti. Maksudnya, kalau orang terkena masalah jantung itu karena apa ya? Karena takdir atau karena random, hoki-hoki untung-untungan, atau ada sesuatu yang kita bisa pelajari, kalau kita mengerti, kita bisa terhindar dari sana gitu. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa sih, karena teman saya di gereja eh, setahun lalu kalau nggak salah dia harus pasang 8 ring, padahal usianya masih muda gitu, anaknya masih dua, balita, masih kecil-kecil. Jadi ya itu satu hal yang mengagetkan juga buat banyak orang, termasuk saya sebagai temennya gitu. Oke, kita langsung saja. Saya persilakan Pak Hari Bagio untuk memulai sharingnya pada malam hari ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jevi. Selamat malam rekan-rekan semuanya, para sahabat semuanya yang ada di sini. Itu saya anggap para sahabat karena kita ya hanya dengan tangan Tuhan kita semuanya bisa berada di sini. Berarti kita semuanya memang ditakdirkan menjadi sahabat. Oke, dalam waktu sekitar 30 menit ke depan itu saya akan berbagi mengenai penyakit jantung koroner, kenapa penyakit jantung koroner dan sebagainya itu nanti akan kita sampaikan juga. Tapi yang paling penting adalah bahwa sebetulnya ini sudah beberapa kali disampaikan. Yang terakhir itu adalah pada tanggal 1 Desember tahun lalu. Jadi sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Nah, kita langsung saja sekilas ini kita membicarakan sekilas tentang penyakit jantung koroner. Apa sih sebetulnya yang disebut penyakit jantung koroner? Meskipun banyak di antara kita yang sudah tahu mengenai penyakit jantung koroner, tapi banyak juga ternyata yang belum memahami. Jadi penyakit jantung koroner itu sebetulnya bukan jantungnya yang bermasalah, tapi dia pembuluh darahnya yang bermasalah. Jadi yang disebut penyakit jantung koroner itu adalah penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah yang mensuplai otot jantung. Nah, ini akan berakibat pada berkurang atau terhentinya suplai darah ke otot jantung. Nah, kalau kita melihat jantung kita yang sehat seperti ini, jadi pembuluh darah semuanya itu kelihatan sehat di sini. Sementara kalau terjadi jantung koroner, maka pembuluh darahnya itu akan ada penyempitan. Jadi dengan demikian di sini pembuluh darahnya ada penyempitan sehingga suplai darah akan terganggu dan itu menyebabkan pembuluh darahnya menjadi tidak sehat. Nah, berikutnya
kita perlu membicarakan juga kenapa dari sekian banyak penyakit degeneratif, artinya penyakit yang tidak disebabkan oleh virus, bakteri, dan lain-lain, justru penyakit jantung koroner ini yang dibahas. Itu karena yang pertama, penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit yang benar-benar kasusnya tinggi. Jadi kalau kita melihat dari riset kesehatan dasar, 1 dari 4 orang Indonesia itu terkena risiko penyakit jantung koroner. Itu tahun 2013. Tapi 5 tahun kemudian, tahun 2018, itu menjadi 1 dari 3. Nah, di tahun 2022 ini diperkirakan 1 dari 2 orang itu berisiko kena penyakit jantung koroner. Jadi dengan demikian, memang penyakit degeneratif yang luar biasa sekali kasusnya. Nah, sekaligus juga penyakit jantung koroner itu merupakan salah satu penyakit dengan penyebab kematian yang tertinggi. Karena ini data dari tahun 2020 ada 1.250.000 orang yang meninggal hanya karena penyakit jantung koroner. Terus kemudian berikutnya adalah bahwa sebetulnya penyakit ini bisa dihindari. Jadi sayang sekali kalau kita terkena penyakit jantung koroner, padahal sebetulnya penyakit ini bisa dihindari. Dan sebetulnya menghindarinya salah satunya cukup sederhana, yaitu dengan gaya hidup sehat optimal. Saya lanjutkan lagi. Ada beberapa hal yang berpengaruh pada terjadinya penyakit jantung koroner. Ini ada 9 hal. Sebenarnya masih lebih dari 9, tapi ini yang umum saja. Yang pertama, penyebab penyakit jantung koroner itu adalah aterosklerosis. Apa yang disebut aterosklerosis? Sebetulnya aterosklerosis itu adalah akumulasi dari pengendapan lemak, kolesterol, dan lain-lain di dalam pembuluh darah jantung. Nah, kalau ini menebal, kemudian mengendap, itu lama-kelamaan akan mempersempit dan bahkan menyumbat aliran darah ke otot jantung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah yang tinggi yang terus-menerus terjadi itu akan membebani pembuluh darah jantung, bisa merusak dan berakibat terbentuknya plak. Lalu yang ketiga itu adalah tinggi kolesterol. Jadi kolesterol yang tinggi, terutama kolesterol LDL atau disebut kolesterol jahat biasanya, ini akan berpengaruh pada pembentukan plak. Jadi ketika kolesterol LDL itu teroksidasi oleh radikal bebas, maka akan terjadi reaksi inflamasi dan kemudian akan menimbulkan plak. Jadi sekali lagi kalau kolesterol LDL itu tidak berhubungan dengan radikal bebas, tidak masalah sebetulnya. Tapi justru karena radikal bebas inilah, maka akan menimbulkan risiko penyakit jantung koroner. Berikutnya, yang keempat itu adalah bahwa merokok ini akan menyebabkan mengerasnya dinding pembuluh darah. Jadi kalau dinding pembuluh darah itu mengeras, lalu level oksigen dalam darah itu juga berkurang, ini akan berakibat pada kenaikan tekanan darah dan akhirnya mengakibatkan risiko perokok terhadap penyakit jantung koroner itu meningkat. Ini terkait merokok. Kemudian diabetes ternyata begitu juga. Jadi tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes itu akan mengganggu aliran darah pada pembuluh darah jantung dan akhirnya akan menimbulkan plak juga. Yang keenam adalah kegemukan, kelebihan berat badan, kegemukan itu berakibat pada hipertensi, kemudian juga mengakibatkan diabetes dan juga terganggunya kadar kolesterol. Nah, ini semuanya kelebihan lemak, kemudian hipertensi, diabetes, dan lain-lain ini tentu akan menyebabkan meningkatnya risiko penyakit jantung koroner. Masih ada beberapa hal lain lagi yang terkait dengan penyebab jantung koroner. Ternyata gaya hidup sedenter, jadi gaya hidup yang tidak banyak bergerak, malas gerak, dan sebagainya
itu sangat berpengaruh pada penyakit jantung koroner. Karena gaya hidup yang sedenter ini akan meningkatkan risiko obesitas, diabetes juga. Jadi ternyata risiko gaya hidup sedenter itu luar biasa. Begitu juga diet yang tidak sehat. Seperti kita ketahui, diet tidak sehat yang banyak mengandung lemak trans, misalnya seperti goreng-gorengan, kemudian fast food, dan lain-lain itu juga tinggi kolesterol dan gula, itu akan memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Nah, yang kesembilan itu adalah riwayat keluarga, usia, dan gender. Jadi, riwayat keluarga dekat yang mengalami penyakit jantung koroner ini mungkin sekali lagi mungkin bisa menurun sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner meskipun ini tidak banyak. Kemudian ternyata pria lebih rentan terjangkit penyakit jantung koroner dibandingkan dengan wanita. Dan dengan meningkatnya usia, disertai dengan menurunnya elastisitas pembuluh darah jantung, ini ternyata juga akan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Jadi ada 9 hal itu yang utama yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, berikutnya adalah kita juga tentunya perlu tahu penyakit jantung koroner itu risiko ikutannya apa saja. Ternyata penyakit jantung koroner itu bisa memicu hal-hal lain. Jadi penderita penyakit jantung koroner itu lebih dari setengah, 56%, itu mengalami hipertensi. Kemudian berikutnya 26% itu mengalami diabetes. Jadi seperempat dari yang menderita penyakit jantung koroner itu mengalami diabetes, kemudian 14% mengalami stroke, dan kemudian 13% mengalami gagal jantung. Dan terakhir, 5% bahkan mengalami demensia. Kita tahu bahwa demensia itu adalah kepikunan. Ini diakibatkan karena terganggunya aliran darah yang menuju ke otak. Ini sangat erat hubungannya dengan penyakit jantung koroner. Jadi sekali lagi, penyakit ikutannya banyak, hipertensi, kemudian setelah itu diabetes, gagal jantung, stroke, dan demensia. Berikutnya, tadi sudah disebutkan bahwa sebetulnya penyakit jantung koroner itu bisa dihindari atau dicegah. Bagaimana cara mencegah? Ada beberapa hal yang sederhana. Pertama, itu mungkin ini di luar dugaan kita, justru istirahat yang cukup dan tidur yang lelap itu bisa mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena tidur lelap yang selama 7-8 jam itu, tubuh akan, selama kita tidur lelap, tubuh melakukan perbaikan dan peremajaan sel, sehingga otot-otot jantung yang rusak dan sebagainya itu akan diperbaiki. Kemudian berikutnya, pengelolaan stres. Kita tahu bahwa stres yang berkelanjutan itu akan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner karena stres, dengan adanya stres itu tubuh akan memproduksi radikal bebas, dan radikal bebas itu merusak sel-sel termasuk sel-sel pada pembuluh darah jantung. Nah, mengelola stres kita tahu dengan berolahraga, kemudian relaksasi, meditasi atau yoga, dan bahkan juga disebutkan bahwa meluangkan waktu dengan keluarga dekat, kemudian orang-orang yang disayangi, itu akan bisa sangat menekan stres. Yang ketiga adalah olahraga teratur. Kalau kita lihat bahwa olahraga seperti kardio, kemudian olahraga core yang sesuai dengan usia tentunya, itu akan memperlancar aliran darah dan kemudian meningkatkan elastisitas pembuluh darah sehingga menekan risiko penyakit jantung koroner. Berikutnya, yang untuk menghindari penyakit jantung koroner juga adalah coba untuk jangan merokok atau berhenti merokok. Sudah jelas bahwa
tadi disebutkan nikotin itu akan menyebabkan elastisitas dari pembuluh darah jantung itu berkurang. Dan karena elastisitas yang berkurang, Udah maka matiin. risiko penyakit jantung koroner Astagfirullahaladzim. itu akan Ah, risiko penyakit jantung koroner akan meningkat. Yang kelima itu adalah dengan mempertahankan berat badan ideal. Kita tahu bahwa indeks massa tubuh yang ideal atau BMI itu ada pada kisaran 18,5 sampai 24,9, jadi di bawah 25. Tanyakan pada orang yang mengundang Anda kalau Anda mau mengetahui lebih lanjut apa itu BMI, bagaimana pengukurannya dan sebagainya, atau bahkan nanti pada sesi tanya jawab hal ini juga akan dijawab oleh Pak Jeffrey dan saya sendiri. Jadi penting sekali untuk mempertahankan berat badan ideal. Nah, berat badan ideal ini bisa dicapai dengan kombinasi olahraga, diet nutrisi yang tepat, dan juga dengan pengelolaan emosi dan sebagainya. Kemudian berikutnya, yang keenam itu dengan mengendalikan tekanan darah dan kolesterol. Kita tahu bahwa hipertensi menyebabkan risiko penyakit jantung koroner naik. Jadi dengan demikian, kalau kita mengendalikan tekanan darah pada tingkat yang normal, kemudian juga mengendalikan kadar kolesterol, maka risiko itu akan dapat ditekan. Jadi dengan demikian secara berkala kita perlu monitor tekanan darah dan kadar kolesterol. Ini bisa didapatkan misalnya sekali lagi dengan olahraga, diet sehat, dan gaya hidup yang sehat. Nah, berikutnya masih ada lagi, kalau misalnya Anda menderita diabetes, penting sekali bahwa diabetes ini perlu dikendalikan. Dan untuk ini perlu konsultasi dengan dokter. Nah, kemudian yang kedelapan, ini termasuk salah satu yang paling penting, itu adalah diet sehat dengan nutrisi yang tepat dan berimbang. Ini penting sekali karena memenuhi asupan makanan yang kaya dengan buah-buahan, sayur, kemudian protein rendah lemak, serta lemak sehat itu sangat bisa menekan risiko penyakit jantung koroner. Juga hindari kolesterol yang berlebihan, lemak jenuh, dan lemak trans, juga gula yang berlebihan. Nah, dari semua hal itu kita akan lebih banyak mengulas mengenai diet sehat dengan nutrisi yang tepat dan berimbang ini. Karena meskipun kelihatannya ini sederhana, ternyata banyak yang masih belum terlalu paham apa itu yang disebut sebagai diet yang sehat. Nah, ternyata kalau kita melihat piring makan kita, itu diet yang tepat itu adalah setengah piringnya itu harus sayur dan buah, kemudian seperempat piring lagi itu adalah protein, dan yang terakhir seperempat piring lagi itu adalah karbohidrat. Sedapat mungkin adalah karbohidrat yang kompleks, jadi yang glycemic indeksnya itu rendah. Dan kemudian kita juga perlu memperhatikan untuk mengurangi karbohidrat dan lemak atau minyak. Itu merupakan diet sehat. 5 warna sayur dan buah itu penting sekali untuk dimasukkan pada diet sehat kita. Ternyata bahwa sayur dan buah dengan warnanya masing-masing itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Jadi misalnya saja, kalau buah dan sayur yang warnanya putih itu bagus sekali untuk kesehatan tulang. Sedangkan warnanya hijau banyak sekali ini pada sayur-sayuran itu ternyata penting untuk kesehatan sel atau DNA. Kita tahu bahwa DNA itu adalah inti dari kromosom. Kromosom ada di inti sel dan inti sel itu ada di dalam sel. Kemudian yang berwarna orange
itu bagus untuk kesehatan mata, merah itu bagus untuk kesehatan jantung, dan ungu itu kesehatan otak dan prostat. Jadi sekali lagi 5 warna ini penting sekali. Pertanyaannya adalah apakah setiap kali kita makan itu kita bisa penuhi dengan 5 warna ini? Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi kalau tubuh manusia itu mau sehat, maka semua organ tubuhnya itu perlu sehat. Dan kalau semua organ tubuhnya itu perlu sehat, tentunya sel-sel yang merupakan pendukung dari organ tubuh itu perlu sehat. Jadi sesederhana itu. Dengan demikian kita akan memfokuskan diri bagaimana caranya agar sel tubuh itu sehat. Nah, ternyata sel manusia itu membutuhkan 3 hal yang utama. Yang pertama itu adalah protein sebagai bahan utama pembentuk sel, kemudian asam lemak omega 3 ini juga sebagai bahan baku pembentuk sel, kemudian berikutnya vitamin dan mineral, ini untuk mengoptimalkan fungsi dan kerja sel, dan yang terakhir adalah fitonutrisi. Fitonutrisi itu penting sekali untuk memproteksi sel terhadap kerusakan, terutama kerusakan oleh radikal bebas. Jadi 3 hal tersebut, protein, omega 3 sebagai pembentuk sel, vitamin mineral itu untuk mengoptimalkan kerja sel, dan fitonutrisi untuk memproteksinya. Nah, jadi dengan demikian kalau kita lihat masing-masing tadi omega 3. Kenapa omega 3 itu penting? Asam lemak omega 3 ini karena fungsi dari omega 3 itu terutama adalah pada membran sel ini. Kalau ini adalah membran sel, kemudian membran sel karena gaya hidup kita, kemudian kebiasaan makan, banyak goreng-gorengan, lemak, santan, dan sebagainya, maka membran sel ini blocking atau buntu karena dipenuhi oleh omega 6. Nah, satu-satunya untuk bisa membuat sel ini kemudian permeabel kembali, jadi pori-porinya berfungsi sempurna, itu adalah dengan omega 3. Jadi dengan demikian, maka pada metabolisme sel, baik karbohidrat, lemak maupun protein, itu bisa bebas masuk ke dalam sel, di metabolisme di sini, dan kemudian sisa-sisa makanannya dikeluarkan juga. Itu hanya terjadi sekali lagi kalau membran sel ini bersih dari omega 6 yang membuntu. Jadi sekali lagi masalahnya sesederhana ini ternyata. Nah, apalagi omega 3 itu selain dia membersihkan membran sel dan sebagainya, juga bermanfaat pada darah dan pembuluh darah. Jadi dia mulai dari mengikis plak, kemudian mencegah inflamasi, menurunkan kadar kolesterol jahat yang LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol HDL, dan dengan demikian juga membantu menurunkan tekanan darah. Lalu dia memperbaiki sirkulasi darah juga, omega 3 ini. Berikutnya, dia ternyata juga bermanfaat pada sistem saraf. Jadi dia mencegah atrofi atau pengerutan otak, karena itu tadi demensia pada penderita penyakit jantung koroner itu dapat dicegah. Lalu memperbaiki koneksi antar neuron atau sel syaraf. Jadi dengan demikian dia akan bisa mencegah demensia. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari omega 3 ini, tapi akan terlalu banyak kalau kita bicarakan semuanya. Dia juga mempunyai manfaat pada sistem metabolisme. Jadi mencegah metabolic syndrome, termasuk penyakit diabetes dan lain-lain. Dan kemudian termasuk juga mengurangi rasa sakit pada menstrual syndrome. Kemudian juga mengurangi keparahan penyakit diabetes. Itu adalah omega 3 semuanya. Sekarang kalau kita berbicara mengenai protein, maka fungsi protein juga banyak sekali.
jelas yang pertama itu adalah membentuk dan meremajakan sel, karena semuanya mulai dari kulit, rambut, kuku, semuanya itu juga terbentuk dari protein. Jadi dengan demikian, dengan konsumsi protein yang cukup itu akan bisa mencegah penuaan dini. Lalu dia juga terkait pada imunitas tubuh. Jadi dengan demikian, protein itu akan bisa mempercepat proses penyembuhan penyakit dan mengurangi efek samping dari kemoterapi serta radioterapi. Lalu ternyata protein itu juga mencegah obesitas, karena kalau misalnya kita konsumsi protein itu cukup, dengan demikian maka nafsu makan atau rasa lapar itu bisa dapat ditekan, sementara peningkatan pembentukan massa otot itu bisa dioptimalkan. Lalu antara lain juga dia akan meningkatkan stamina, meningkatkan kebugaran, dan optimalisasi regenerasi sel. Itu sekilas. Nah, berikutnya adalah apa sebetulnya manfaat vitamin dan mineral. Ini disebut sebagai mikronutrisi. Vitamin itu ternyata merupakan katalisator pada proses metabolisme. Dia membantu produksi energi, lalu sebagai antioksidan juga. Mineral itu banyak sekali fungsinya, antara lain dia terkait dengan kesehatan tulang dan gigi. Lalu dia juga akan membantu kesehatan syaraf dan fungsi otot dan menyeimbangkan tekanan darah. Terakhir yang fitonutrisi. Fitonutrisi rata-rata adalah sebagai antioksidan. Dia memperbaiki struktur DNA sel sehingga kalau DNA-nya sehat, selnya juga akan sehat. Lalu kemudian menekan inflamasi, dan ternyata juga dia bisa menghambat penumpukan lemak. Nah, kalau kita berbicara mengenai itu semuanya, makro, mikro, dan fitonutrisi, maka pertanyaannya adalah hampir tidak mungkin semuanya itu didapat dari asupan makanan kita sehari-hari. Karena itu kalau kita harus menambah dengan suplemen, maka yang direkomendasikan di sini adalah Nutrilite. Kenapa Nutrilite? Karena Nutrilite itu sudah jelas, jadi benar-benar kemurniannya, kemudian keamanannya, khasiatnya, dan sebagainya itu adalah yang nomor satu sampai saat ini. Kalau kita berbicara Nutrilite dan berbicara mengenai makro, mikro, dan fitonutrisi, maka asam lemak omega 3 yang direkomendasikan di Nutrilite disebut sebagai Nutrilite Salmon omega 3 kompleks. Ini juga mengandung vitamin E untuk mencegah kerusakan atau oksidasi omega 3. Dia berasal dari perairan Norwegia, jadi bebas dari polusi logam berat, kemudian kaya nutrisi karena berasal dari arus Humboldt di Peru, dan perbandingan antara EPA dan DHA-nya itu ideal, yaitu 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Omega 3 itu banyak sekali fungsinya di sini untuk meningkatkan imunitas, kesehatan jantung, kesehatan tulang dan sendi, kesehatan mata, kesehatan kulit bahkan, lalu juga kesehatan otak, kesehatan mental. Tadi sudah dijelaskan juga menekan metabolic syndrome, termasuk membantu penurunan berat badan dan meningkatkan kualitas tidur, serta menekan rasa sakit pada saat terjadi menstrual pain. Itu adalah mengenai omega 3. Nah, kalau kita berbicara mengenai protein pada Nutrilite, itu adalah high protein. Kenapa high protein? Karena dia mengandung 9 asam amino esensial. Kita tahu bahwa 9 asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh.
Jadi mau tidak mau kita perlu mendapatkan asupannya dari luar. Apalagi Nutrilite High Protein ini diserap sempurna oleh tubuh dan dia juga tidak ada kandungan lemaknya serta tinggi protein. Banyak sekali manfaatnya, mulai untuk menekan kelebihan berat badan, kesehatan tulang, mempercepat penyembuhan luka, kemudian pembentukan massa otot dan meningkatkan imunitas. Itu juga menariknya, high protein dari Nutrilite itu ada beberapa varian. Ada yang rasa green tea, kemudian ada yang coklat, kemudian berry, dan ada yang all plant. Jadi tidak ada rasanya apa-apa dan semuanya dari nabati, tumbuhan. Nah, berikutnya untuk vitamin dan mineral serta fitonutrisi, kita merekomendasikan Nutrilite Double X. Ini mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan. Dia juga mengandung antioksidan yang tinggi sekali, mengandung 5 warna fitonutrisi, dan kombinasi ekstraknya ini, rosemary, Sophora japonica, dan kunyit ini, itu memberikan perlindungan antioksidan yang maksimal. Kalau kita melihat di sini, 5 warna lengkap fitonutrisinya, kemudian ada vitamin B kompleks, ini antara lain untuk metabolisme energi, kemudian memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu ada vitamin D juga yang antara lain juga menghambat pembentukan sel lemak baru. Ini yang mungkin tidak banyak diketahui. Lalu mengandung kromium juga, kromium picolinat, yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak, dan seterusnya. Nah, jadi secara singkat di sini, untuk menghindari penyakit jantung koroner, maka yang direkomendasikan kalau kita mempertimbangkan asupan suplemen, dan itu penting sekali, itu adalah trio fondasi ini yang terdiri dari high protein, Nutrilite high protein, kemudian Nutrilite salmon omega 3, serta Nutrilite double X. Sekilas adalah seperti itu. Nah, jelas bahwa apa yang kita putuskan pada hari ini akan menentukan seberapa sehat kita pada 5-10 tahun ke depan. Meskipun saya masih ingin berbicara banyak, tapi akan lebih baik kalau kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Pak Jeffrey. Senang sekali bisa berbagi dengan para sahabat semuanya. Selamat malam. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih banyak Pak Hari untuk sharingnya sangat berharga ya buat kita semua pada malam hari ini. Jadi minimal kita bisa diingatkan atau di apa ya? Jadi ada awareness mengenai pentingnya kita juga menjaga kesehatan seluruh tubuh, terutama kesehatan jantung ya. Karena sebenarnya kalau tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Hari, kuncinya adalah perbaikan pola makan dan gaya hidup. Jadi penyakit jantung ini kan termasuk salah satu penyakit degeneratif ya. Jadi penyakit kronis yang kalau sudah terkena pada kita itu akan merubah hidup kita secara total ya. Makanannya berubah, gaya hidup berubah. Jadi itu disebut degeneratif, salah satu penyakit jantung. Jadi itu bukan karena virus, bukan karena bakteri, tapi karena ada pola makan kita yang salah atau gaya hidup kita yang salah. Akhirnya menumpuk, terjadilah penyakit yang bikin kita kaget, ya degeneratif. Jadi minimal malam hari ini bisa meningkatkan awareness kita untuk melakukan sesuatu untuk menjaga kesehatan kita supaya tetap optimal. Nah, sebelum kita mulai tanya jawab, jadi teman-teman nanti bisa diketik aja apa yang menjadi pertanyaan ini biar nanti saya bacakan. Kita masih ada waktu sampai 20.30 ya. Nah, sebelumnya kita dengarkan testimoni, ada sharing dari sahabat kita, Pak Teddy Chan. Nanti Pak Teddy akan sedikit sharing apa sih manfaat beliau yang menggunakan Nutrilite. Juga nanti ada Ibu Sinta yang seorang yang cancer survivor juga sangat terbantu dengan Nutrilite ini. Nah,
kami hanya ingin mengenalkan brand ini bukan untuk apa ya, Anda harus pakai ini dan kita mau jualan. Enggak ya, ini terserah dari teman-teman. Tapi kami hanya mau sharing. Kita bersyukur sekali dulu ada orang yang kenalin kepada saya tentang produk Nutrilite ini, ternyata menjadi satu solusi buat kesehatan keluarga kami. Sama dengan Pak Teddy juga, Pak Hari juga. Jadi kalau teman-teman sekedar ingin dapat informasinya dan nggak mau Nutrilite pun nggak apa-apa juga. Ya, jadi ini adalah opsional. Tapi buat saya, yang saya sharing sedikit sebelum saya panggilkan Pak Teddy, buat keluarga kami ini satu berkat karena kami bisa mengenal produk Nutrilite. Jadi produk ini dulu kami nggak tahu, ternyata ini produk Nutrilite, produk yang sudah 90 tahun, ya tahun depan tepatnya, ada di dunia. Jadi nggak main-main ya, sudah 90 tahun dan ada di 100 negara. Dan produk ini 100% organik, jadi nggak ada campuran kimia apa-apa. Nah, apa artinya buat keluarga kami? Kami sekeluarga cenderung jarang makan ikan. Ya, barusan sih makan malam saya makan ikan laut, tapi jarang banget ya karena proses ngolahnya, segernya dan lain-lain ya. Untung ada solusi produk salmon omega 3 ya. Nah, buat teman-teman di sini yang merasa saya tiap hari atau seminggu bisa 3-4 kali makan ikan laut, ya udah nggak usah konsumsi omega 3. Tapi kalau buat saya, kami keluarga yang jarang banget makan ikan. Padahal kami tahu ini penting nih omega 3-nya. Nah, dengan adanya teman yang mengenalkan Nutrilite omega 3 kepada kami, wah ini solusi. Itu pertama. Lalu protein. Kami terbantu ya dengan produk protein karena kami mulai mengerti karena protein ini penting dan ada minimalnya untuk kita dapatkan. 1 kilogram tubuh kita butuh 1 gram sampai 1,5 gram protein. Ada teman saya share mengenai protein, dia bilang, saya makan kok daging. Ada saya makan ini juga. Tapi kalau dilihat secara detail, makan dagingnya waktu makan bubur ayam. Ayamnya berapa sih? Cuma berapa suwir gitu ya. Atau ada makan daging, tadi makan nasi goreng ayam. Jadi kalau kita hitung, ada sih protein, tapi cukup nggak? Padahal protein ini penting nih. Kesehatan kuku, rambut, otot ya. Itu sih mungkin kita merasa, alah buat rambut, kulit, buat apa sih? Tapi sehubungan topik malam hari ini, topik jantung, kalau teman-teman pernah tahu ada yang mengalami kram ya, aduh saya kram nih waktu berenang, kaki saya kram, oh it's okay. Atau aduh tangan saya suka kesemutan nih, it's okay. Tapi teman-teman, ada beberapa orang yang mengalami kram tapi di jantung. Kan jantung ada otot ya. Nah, kalau orang yang kurang sekali makan protein, otot jantungnya lemah karena jarang olahraga, makan proteinnya kurang, ini jadi masalah. Makanya tingkat kematian di Indonesia bahkan di dunia cukup besar karena otot jantung itu butuh makanan, otot butuh makanan itu protein. Ya, jadi setelah tahu itu ya saya jadi mengerti bahwa saya butuh protein 1 hari, saya butuh karena saya beratnya 70 kilogram, saya butuh 70 gram protein. Kalau bisa sih 100 gram protein untuk otot saya dan lain-lain ya. Nah, jadi dengan adanya protein Nutrilite itu solusi buat kami juga. Yang satu lagi adalah yang multivitamin, multimineral yang tadi Pak Hari sudah sampaikan ya. Jadi ini solusi buat kami karena kami makan sayurnya juga ya ada makan sayur, buah, tapi nggak banyak terus terang ya. Jadi dengan adanya double X, ini membantu kami tercukupi karena di dalam double X ada 22 jenis konsentrat sayur dan buah. Oke? Nah, jadi itu intermezzo aja, hanya sharing bahwa kami sangat terbantu dengan adanya 3 produk Nutrilite ini. Oke, sekarang saya akan minta Pak Teddy Chan untuk sharing ya buat kita semua. Silakan Pak Teddy. Oke, terima kasih waktunya Pak Jeffrey. Iya, ini saya mau sharing. Jadi saya juga bukannya promosi Anda harus membeli, enggak. Saya hanya mau sharing apa yang telah saya jalani. Jadi saya juga tadinya orangnya nggak terlalu percaya yang namanya sama vitamin sama mineral gitu lah. Makanan udah cukup lah gitu kan. Nah, tapi setelah saya mengenal Pak Jeffrey, terus mengenal Pak Hari Bagio, yang sudah pasti Pak Hari Bagio ini kan memang seorang apoteker lulusan ITB, jadi pernah presidir di Pokari,
udah lama di Jepang, dan kita tahu orang yang umurnya panjang itu adalah orang-orang Jepang gitu, dan Pak Hari udah belajar semua. Kalau saya sih sederhananya itu aja. Nah, kemudian setiap ada penjelasan mengenai pengetahuan produk, yang mengetahui untuk mencegahnya penyakit-penyakit apa aja, saya ikutin aja. Jadi di tengah kesibukan saya selalu minum ini, double egg yang disarankan oleh Pak Hari sama Pak Jeffrey. Dan ya di tengah kesibukannya saya selalu sibuk sekali, saya selalu minum ini. Ya saya bersyukur juga waktu pas COVID, ya saya terhindar dari COVID karena ini udah jadi kebutuhan saya istilahnya gitu loh. Yang tadi yang namanya Trio Foundation ini selalu saya minum. Jadi sejak mengenal Pak Hari, saya selalu ikutin nasihatnya lah. Kalau misalnya ada masalah-masalah penyakit pun bisa konsultasi gratis kan jadinya gitu ya. Dan keluarga saya semuanya juga semua minum protein ya. Jadi protein itu penting sekali kata Pak Hari. Ya makanya anak saya tiga-tiganya di SMA, apa dari SMP SMA Kanisius, yang cewek juga di Santa Ursula, masuk ke UI udah dua, mudah-mudahan yang ini bisa masuk Fakultas Kedokteran UI gitu ya. Saya kasih trio fundament ini harus selalu. Nah, kalau yang udah ada umur, saya kan suka dicek saya punya tulang gitu ya. Udah osteoporosis apa belum. Nah, begitu turun saya hajar ini. Ini kan semuanya alami, saya nggak ada takutnya gitu. Terus kalau vitamin C kan kita takut kan, alami apa enggak, udah percaya aja sama Pak Hari. Saya selalu di tengah kesibukan kerja sampai malam apapun minum inilah vitaminnya. Jadi kalau makanannya sih apalagi udah ada umur ya, kan kita udah namanya istilahnya ada orang keto gitu kan, nggak makan karbohidrat, karbohidrat sedikit aja bisa kurang bagus untuk yang berumur. Ada pepatah, ada yang ngomong, wah si Pak Teddy mah minum air aja udah jadi daging tuh. Waduh, ngeri juga kalau makan karbohidrat. Jadi ikutin nasihat dari orang ahlinya lah. Kalau Pak Hari, kalau saya sih orangnya begitu aja sederhana. Kalau Pak Harinya udah sekolahnya pintar, udah umurnya juga udah senior tapi masih gagah, udah ikutin aja, nggak usah banyak mikir lagi. Itu sih dari saya, Pak JB. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teddy buat sharingnya ya. Oke, berikutnya Ibu Sinta. Sebelum kita bacakan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Silakan Bu Sinta. Ya. Oh, Bu Sinta. Sorry, saya lupa buka. Oh, mesti Pak Hari ya. Pak Hari bisa dibantu. Oh, ini udah bisa. Ya, sebentar. Kita buka. Ya, sudah Ya. Pak. Terima kasih. Silakan Bu Sinta. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Hari, Pak Jeffrey, dan teman-teman semua. Saya menderita kanker 12 tahun yang lalu. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti apakah tubuh kita tuh cukup sehat, apakah yang kita makan itu gizi dan keperluan dalam tubuh kita cukup. Jadi saya sebetulnya jarang sakit, jadi begitu divonis kena cancer, saya shock juga. Dan di kemo itu tidak enak sekali ya. Di kemo, kalau lagi di kemo saya pikir, wah semua racun masuk dalam tubuh. Saya pikir saya tubuhnya sehat, kuat ya menghadapi kemo. Ternyata hari kelima saya nggak bisa makan. Muntah terus. Tapi saya nggak kena diare, puji Tuhan ya. Jadi saya muntah, saya pikir, aduh saya nggak bisa makan. Ya pasti orang kalau nggak bisa makan pasti meninggal ya. Terus kemudian saya juga shock apa yang harus saya makan, semua nggak bisa makan. Pak Jeffrey datang ke rumah bawain saya protein. Zaman dulu proteinnya nggak enak, diaduknya susah. Jadi saya mesti sehari 3 kali 2 scoop. Jadi susah-susah saya makan tuh proteinnya. Dan juga protein kita bagus ya, protein itu tahan panas. Jadi saya selalu
masak bubur dicampurin protein. Itu enak sekali ya. Protein menggumpal merasakan seperti daging. Itu daya tahan tubuhnya luar biasa. Terus saya makan antioksidan. Terus kemudian 3 Trio Foundation itu saya minum. Dan juga saya pikir kalau saya di kemo itu saya nggak boleh sakit. Saya punya alergi yang luar biasa. Kalau kena flu, 1/4 box tisu pasti habis. Terus Pak Jeffrey bilang, coba minum garlic. Nah, saya minum garlic, sejak itu saya nggak suka. Alerginya hampir tidak pernah kambuh. Terus ketiga, saya juga terima kasih, saya kenal Nutrilite. Saya ke kantor, ya ke kantornya emang nggak terlalu full seperti dulu ya, masih sebelum pensiun ini saya santai-santai kerjanya gitu. Saya ke kantor dari rumah ke kantor 1 jam. Tapi pulang itu 2,5 jam. Tadi macet benar ya. Saya sebelum pulang, saya selalu minum protein. Saya minumnya protein green tea. Karena membuat saya tuh tidak ngantuk bawa mobil. Ngeri sekali ya kalau bawa mobil ngantuk. Soalnya pernah saya kecelakaan karena dipaksakan. Tapi untung nggak sampai parah gitu. Cuma mobilnya aja rusak kena besi. Juga kelebihan dari protein ini, dulu saya suka sakit leher. Biasanya tuh itu suka minum obat Chinese yang kecil-kecil, itu baik. Tapi kalau udah parah nggak bisa. Tapi kita punya Nutrilite dan vitamin C. Jadi itu ya, puji Tuhan semuanya itu bisa kita gunakan. Selama ini jarang ke dokter, hampir tidak. Ya cuma waktu kena cancer aja. Itu aja Pak Jeffrey, sharing dari saya. Mungkin apa yang saya katakan itu adalah benar karena saya percaya bahwa Nutrilite itu organik 100%. Oke. Ya, terima kasih Bu Sinta untuk sharingnya. Wah, luar biasa ya. Kalau lihat Bu Sinta awet muda, padahal cucu sudah 2 atau 3 nih, hampir 3 kayaknya ya. 3 Pak, udah 3. 3 ya, udah 3 malah sekarang. Wah. Oke, kita langsung bacakan aja ya, soalnya cukup banyak nih. Pertama dari Bu Sinta sendiri, Pak Hari mau nanya kenapa penyakit jantung menyebabkan hipertensi. Silakan Pak Hari. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kenapa penyakit jantung menyebabkan hipertensi? Sebetulnya itu jadi kalau penyakit jantung koroner bisa menyebabkan hipertensi, tapi sebaliknya kalau kita kena hipertensi terlebih dahulu, maka hipertensi itu juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi bisa bolak-balik begitu. Nah, kalau kita kena penyakit jantung koroner, kenapa kita bisa hipertensi? Karena penyakit jantung koroner itu kan seperti kita ketahui penyumbatan atau apa namanya ya, penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya menyempit dengan sendirinya, maka tekanan darah menjadi tinggi. Sementara juga hal yang sama terjadi. Kalau kita tekanan darahnya tinggi, maka tekanan darah yang tinggi terus-menerus itu akan berakibat pada dinding sel pembuluh darah yang akhirnya karena pembuluh darahnya itu rusak, dia menimbulkan plak. Jadi bisa sekali lagi dari hipertensi menjadi penyakit jantung koroner, bisa dari penyakit jantung koroner menjadi hipertensi. Begitu kira-kira Pak Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Wah, jelas banget. Berikutnya dari Pak Sajar. Selamat malam Pak Hari. Tadi disampaikan bahwa kolesterol akan berbahaya kalau teroksidasi oleh radikal bebas. Apakah kalau tidak ada radikal bebas, maka adanya kolesterol dalam darah akan aman-aman saja? Apakah mungkin dalam tubuh kita bisa bebas dari radikal bebas? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Betul sekali Pak Sajar, terima kasih pertanyaannya. Jadi secara ekstrim ini, adanya kolesterol yang tinggi, terutama kolesterol LDL atau kolesterol yang jahat itu sebetulnya tidak berpengaruh terhadap penyakit jantung koroner. Jadi sekali lagi saya garis bawahi tidak berpengaruh. Tapi dengan adanya radikal bebas, maka radikal bebas itu membuat kolesterol LDL itu kemudian lengket seperti permen karet
dan kemudian dia menempel pada dinding pembuluh darah. Inilah yang kemudian menyebabkan plak dan penyakit jantung koroner. Cuman masalahnya kita tidak mungkin bebas dari radikal bebas. Kita bayangkan radikal bebas itu ada di mana-mana, mulai dari asap polusi kendaraan, kemudian pewarna dan penambah rasa di masakan, dan lain-lain. Semuanya itu radikal bebas. Polusi udara juga termasuk radikal bebas. Termasuk juga kalau kita stres, kemudian kita berpikir negatif, dan sebagainya, itu dengan sendirinya tubuh memproduksi radikal bebas. Begitu secara singkat, silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi tubuh kita pasti akan ada radikal bebas karena kita menghirup oksigen pun itu juga pasti ada radikal bebasnya Pak Sajar. Jadi kita hanya bisa proteksi. Makanya kalau kita potong buah apel ya, taruh di meja makan, dalam waktu berapa saat buah apel itu akan berubah warnanya. Itu kerjanya radikal bebas, yaitu si oksigen. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Ila Sailah, bagaimana agar semua makanan yang tadi disampaikan oleh Pak Hari menjadi gula sederhana, asam amino, dan asam lemak yang berguna untuk regenerasi sel dan membentuk energi. Ya, terima kasih Ibu Ila. Jadi memang tubuh kita membutuhkan semuanya. Jadi mulai dari karbohidrat, kemudian setelah itu asam lemak, lalu juga protein yang dalam hal ini diserap dalam bentuk asam amino. Nah, bagaimana caranya supaya itu berguna untuk regenerasi sel dan membentuk energi adalah kalau dinding sel kita itu berfungsi dengan normal, jadi tidak buntu. Nah, kemudian ini terkait dengan pertanyaan Ibu yang berikutnya, omega 6 yang membentuk sel itu berasal dari mana? Itu sederhananya adalah dari santan, dari gorengan, dari minyak, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, lemak, minyak, santan itu benar-benar pusat dari omega 6, termasuk yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi sebagaimana diketahui omega 6 dan omega 9 itu bisa diproduksi oleh tubuh kita, sedangkan omega 3 itu tidak bisa. Jadi dengan demikian omega 3 itu perlu kita konsumsi, baik dari suplemen salmon omega 3 maupun dari misalnya ikan salmon, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian kalau asam amino itu tentunya dari protein yang kita konsumsi. Kemudian gula, karbohidrat, maksudnya glukosa, itu juga berasal dari karbohidrat yang kita konsumsi. Tapi perlu diperhatikan di sini bahwa pada umumnya kita kelebihan karbohidrat dan kekurangan protein, juga kelebihan lemak. Jadi dengan demikian, pada saat kita memperhatikan mengenai asupan makanan, yang perlu kita perhatikan adalah menambah protein, mengurangi karbohidrat, dan mengurangi lemak. Begitu secara singkat. Pak Jeffrey pasti bisa menambahkan yang lainnya. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Jadi betul ya, ini bagus sekali pertanyaan Ibu Ila. Jadi kita perlu menambah, karena kalau kita teliti lebih detail, kita semua pasti ada kekurangan deh, kekurangan entah vitamin A-nya kurang, atau proteinnya, atau omega 3-nya. Padahal kan tubuh kita ada kebutuhan dasar ya, minimumnya buat menjaga supaya sel-sel tubuh kita sehat nih. Tadi apa kata Pak Hari? Kalau kita mau tubuhnya sehat, perhatikanlah sistem-sistem dalam tubuh kita, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan semua sistem dalam tubuh kita tuh harus sehat. Nah, ini bisa sehat kalau organ-organnya pun sehat. Organ tubuh sehat diawali dari sel yang sehat. Jadi, sel kita harus fit nih. Makanya tadi Pak Hari mengatakan omega 3 itu dinding sel. Kalau dinding sel kita isinya dinding omega 6, wah itu jadi susah buat metabolisme kita jadi drop banget. Jadi, makanya tadi saya katakan ya, dengan adanya omega 3 ini solusi buat saya pribadi, keluarga kecil saya, dan keluarga ya orang tua saya, Pak mertua juga. Jadi kita ajak mereka, ayo nih, perlu omega 3 karena kita butuh ini. Ya jangan sampai kurang. Lalu omega asam aminonya juga jangan sampai kita kurang dari yang dibutuhkan. Karena kalau kurangnya sebulan nggak berasa apa-apa teman-teman.
Kalau kurang setahun, kurangnya 2 tahun juga ya mungkin udah mulai terasa ya. Tapi kalau kurang sudah cukup waktunya lama, nah itu yang jadi kadang-kadang penyebab kita dikagetkan ya, ada penyakit ini. Wah, kita nggak pernah nyangka. Ternyata ada kekurangan, tapi dalam waktu yang panjang. Nah, itu dia. Timbulnya penyakit degeneratif gitu. Nah, ada satu lagi nih dari Ibu Ila juga, Pak Hari. Semua makanan akan dibentuk menjadi turunan yang lebih mudah diserap darah jika pencernaan kita baik. Apakah baik bagi saya yang bekerja lebih dari 12 jam per hari dan duduk yoga seminggu sekali, tidur hanya 4 jam per hari. Saya konsumsi saja semua produk Nutrilite, kurangi makanan yang berat-berat. Silakan Pak Hari. Ini terima kasih pertanyaannya. Nanti pasti Pak Jeffrey akan banyak menambahkan ini. Jadi bagus sekali kalau Ibu Ilah itu yoga misalnya seminggu atau seminggu sekali atau 2 sampai 3 kali yoga. Kemudian setelah itu kalau bekerja 12 jam sehari, kalau bisa dikurangi bagus, tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat sementara ini. Tapi kalau tidur hanya 4 jam per hari, ini mungkin secara berkelanjutan perlu dirubah, Bu Ila. Karena bagaimanapun juga tidur itu penting sekali untuk regenerasi sel, mau tidak mau. Kemudian setelah itu bagaimana kalau dikonsumsi saja semua produk Nutrilite dan mengurangi makanan berat-berat. Nah, sebetulnya suplementasi itu hanya dibutuhkan sebagai tambahan saja. Tapi kalau pola makan kita itu sedemikian tidak sehatnya, misalnya memang mau tidak mau trio fondasi itu adalah hal utama. Saya juga mengalami hal ini. Jadi begitu pola makannya agak berantakan, maka benar-benar dibutuhkan trio fondasi, terutama sekali adalah protein, kemudian double X atau daily, dan kemudian juga omega 3. Bahkan omega 3-nya itu bisa 4 kali per hari. Maksudnya 4 soft gel per hari. Begitu gambarannya. Pak Jeffrey silakan ditambahkan. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya, kalau saya terinspirasi ya dengan Pak Hari dan Ibu Nia ini yang sangat sehat, benar-benar luar biasa. Ternyata salah satu rahasia pasangan ini adalah mereka selalu jalan. Ya, jalan pagi aja. Jadi olahraganya simple ya. Jalan pagi setengah jam lah atau 1 jam. Terus seperti itu secara rutin itu sangat membantu kita jadi fit juga. Seperti itu ya. Ditambah lagi ya tidur. Jadi sehat ini nggak bisa hanya satu faktor. Ternyata memang ada yang lain-lainnya. Jadi orang yang makannya udah bagus, vitamin juga udah oke, dia sangat stres karena kerjaan kantor misalnya. Ini juga bisa mengganggu kesehatan. Atau semua udah oke, tapi dia tidurnya yang sangat kurang. Ini jadi nanti bisa mengganggu. Jadi tugasnya kami pada malam hari minimal teman-teman jadi aware aja bahwa iya ya, saya mesti tingkatkan ini. Nah, kayak Ibu Ilan udah yoga bagus banget. Itu sangat luar biasa karena menenangkan ya dan juga untuk stretching dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Bu Ila buat pertanyaannya. Semoga menjawab. Nah, satu lagi terakhir Pak Hari dari Pak Teddy Bramantia. Selain pola makan dan stres, apakah keturunan juga berpengaruh, terutama gula darah dan gejala jantung? Bagaimana cara memperbaiki selain olahraga dan konsumsi vitamin omega 3? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Jadi benar sekali Pak Teddy Bramantia. Beberapa jenis penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, kemudian diabetes, itu 20% itu bisa menurun. Jadi kalau misalnya ayah kita itu diabetes, maka kita ada kemungkinan kena diabetes 20%. Tapi 20% saja. 80%-nya itu adalah gaya hidup kita sendiri. Jadi kita tidak perlu menyalahkan orang tua kita atau siapapun karena itu cuma 20%. Yang paling penting adalah gaya hidup kita.
Nah, bagaimana caranya menghindari itu? Nomor satu adalah gaya hidup yang sehat. Pertama adalah tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, kemudian berolahraga, kemudian minum cukup air, itu yang ketiga. Kemudian menghindari sedapat mungkin radikal bebas. Yang kelima juga asupan nutrisi yang tepat, sehat, dan berimbang. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi kalau piring itu ya setengahnya itu sayur dan buah, kemudian setelah itu seperempat piring lagi protein, dan baru seperempat piring sisanya itu baru karbohidrat. Nah, kalau itu semuanya sulit kita lakukan, mau tidak mau, ya kita perlu mempertimbangkan asupan suplemen nutrisi. Nah, sebelum ditutup, itu saya juga ingin menyampaikan pada semua sahabat yang ada di sini bahwa sesi bincang sehat malam hari ini kebetulan berbicara mengenai penyakit jantung sehat. Tapi ini bisa kita adakan lagi secara berkala juga dengan topik-topik yang lain. Misalnya penyakit sendi atau sehat optimal atau olahraga yang tepat dan sebagainya. Silahkan mengajukan pada mereka-mereka yang ada di sini atau langsung pada Pak Jeffrey. Begitu kira-kira. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Hari. Wah, ini sangat berharga ya. Kita bisa dapat pelajaran, dapat summary, langsung praktikal juga buat kita bisa lakukan. Oke, saya akan tutup ya teman-teman. Jadi mungkin pertanyaan yang banyak ditanya orang kadang tentang Nutrilite sendiri. Mungkin ada beberapa sudah pernah dengar karena sudah 31 tahun di Indonesia. Memang 90 tahun di beberapa negara ya, ada di 100 negara soalnya. Nah, kalau ada yang bertanya gimana cara saya mendapatkannya, Anda bisa tanyakan ke rekan yang mengundang, karena di sini ada dua jenis harga produk dari si company-nya ya, karena sekarang Nutrilite sudah dibeli oleh MW Corporation, ada harga pelanggan, ada harga yang member. Nah, kami anjurkan sih teman-teman bisa bergabung aja, gratis join-nya menjadi membernya MW, member Nutrilite, supaya bisa beli harga dengan harga yang kami beli, harga member juga. Oke, bisa didapatkan di beberapa toko MW Store di Jakarta, ada di Central Park, di Kokas, ada di Pantai Indah Kapuk, kalau di Tangerang itu di Serpong BSD, dan ada di banyak kota juga, di Samarinda ada, di Denpasar, tapi semua juga bisa order online. Jadi bisa diantar produknya ke rumah dimanapun teman-teman berada, dari Sabang sampai Merauke. Nah itu pertama ya. Nah yang kedua adalah, ayo teman-teman kita belajar terus ya mengenai kesehatan kita supaya ya mungkin informasi ini mungkin nggak berguna buat Anda, tapi siapa tahu bisa membantu, ada sahabat, tetangga, adik, mungkin mereka memerlukan informasi-informasi seperti ini. Karena ya kita, ya kebetulan saya pribadi dari teman-teman komunitas di gereja, saudara-saudara, teman sekolah, beberapa minggu terakhir ini banyak sekali kabar duka cita. Nah, 1 minggu terakhir, kebetulan sahabat sekolah saya baru usia 49 meninggal dunia. Nah, adik teman yang lain lagi umur 48 meninggal dunia. Jadi kadang membuat saya sadar, iya ya, kita mesti jaga, kita mesti minimal belajar gitu, nggak bisa cuek-cuek, hidup hanya sekali ya. Hidup hanya sekali, maka kita mesti jaga dengan baik. Jadi supaya umur kita panjang juga. Nah, tapi kita nggak mau kan umur panjang tapi sakit. Nggak mau, kita mau umur panjang tapi sehat gitu ya, bisa main sama cucu, naik gunung, camping, wah itu menjadi impian kita semua gitu. Oke, dan yang satu lagi, memang kalau ada yang berpikir, kalau mau sehat kok mahal ya, mesti beli apa tadi Pak Hari? 3 ya? Mahal ya? Betul, buat sehat ada harganya. Tapi kalau sakit juga ada harganya, bahkan lebih mahal loh, dan lebih nggak enak, percaya deh. Apalagi zaman sekarang ya, banyak orang sudah merasa happy nih, udah endemi nih, udah nggak ada prokes-prokes lagi. Tapi teman-teman, kita mesti tetap berjaga-jaga, karena dengan status endemi, pemerintah sudah nggak bantu apa-apa loh. Kalau sampai kita misalnya nih kurang minum protein, kita kekurangan sel yang membangun imunitas tubuh kita. Kita terkena COVID, ya kita ke rumah sakit, bayar sendiri. Oh, ada BPJS kok. Ya, tapi kalau penyakitnya nanti, ya Anda tahu ya, biaya itu benar-benar bisa kecil atau bisa sampai besar sekali. Mendingan kan kita jaga kesehatan tubuh kita, imunitas tubuh kita, sel yang sehat dari protein, misalnya kayak gitu.
Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir dan kita bisa belajar banyak ya dari Pak Hari pada malam hari ini. Oke, saya tutup ya. Selamat malam semuanya. Kita saya buka dulu ininya. Ya, Selamat terima malam kasih Pak semuanya. Hari.